Mari kita Perusahaan. berdiskusi tentang 4 teori pembelajaran. Ya. Kan ada apa aja sih tadi? Kan ada berdasarkan videonya Bapak Eko Sugiarto. Ada Ah. teori belajar behavioristik, terus teori belajar kognitif, konstruktivistik, sama humanistik. Nah, menurut kalian apa sih? Nah, kan aku tadi udah cari-cari tuh tentang ini teori belajar behavioristik. Nah, jadi tuh aku lihat di Google ya, Pak. Itu tuh tentang kayak teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, jadi tuh kayak yang diuji itu ini apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku. Nah, itu tuh kayak maka dikatakan sudah belajar seperti itu, teman-teman. Jadi kayak konsepnya tuh kayak Contohnya gimana maksudnya itu? kayak semisal ada soal ini loh ujian. Jadi tuh pas UN dulu kan ada ini kan kalau ada mata pelajaran tambahan itu loh. Jadi tuh kita tuh disuruh latihan nggarap soal terus kayak terus terus menerus biar kita tuh apal gitu loh, biar kita bisa mengubah dari nggak bisa jadi bisa dari eh, apa namanya Tidak tahu kebiasaan jadi itu. tahu. Iya. Maksudnya, Ya, ini tuh apa ya aku bingung sendiri. emang iya. Sebentar. Contohnya kalau di Indonesia tuh kayak bacain ya. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap mulai materi sederhana sampai kompleks. Terus juga selama mengajar guru lebih banyak memberi contoh berupa instruksi. Jadi kayak nyuruh gitu loh. Terus Itu behavioristik. mm-mm, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Nah, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Seperti itu. Tapi itu ada beberapa apa ya? Ada kekurangan juga, ada kelebihan dan kekurangan kan. Nah, Mm-mm. kelebihannya itu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, Maksud? refleks dan daya tahan. Nggak tahu ini apa. Terus mampu Kirain memberikan udah memahamin. peserta didik untuk berpikir linear dan konver konvergen tuh apa kata? Itu oke. Komen tuh kayak Oke. jadinya tuh kayak kita terlalu apa ya karena udah sering diajarin gitu jadi kayak kita tuh kayak udah terbiasa gitu loh. Tapi kekurangannya itu jadinya tuh nggak kreatif mereka kayak membatasi kreativitas, produktif dan imajinasi peserta didik. Jadi kayak berpusat ke guru terus gitu loh kayak Karena ngikut omongan guru terus, mm-mm, jadi ya udah yang dilakukan itu terus gitu kesannya maksudnya. pasif, ya. Berarti eh, kayak gitu lebih ke fokusnya ke gurunya. Mm-mm. Teacher centered learning. Iya, betul Masa banget. Iya sih, menurutku itu kalau dari kalian gimana sih? Siapa ada yang mau menanggapi tentang behavioristik itu mm, sendiri, teman-teman. aku masih agak ya mungkin mengerti tapi agak agak bingung gitu sih. Oh, Kalian punya bukunya nggak? wow, Kas- buku apa ya? Buku kamu punya Buku toh? mata pembelajaran. Dia punya. Oke, Pak, belum beli. Utang, utang Nah, apa? kayaknya di buku itu tuh ada penjelasannya semua. Baca lah, baca sih. Maaf ya, aku nggak. Alah, bukunya beda. Bukuku satunya di kos lagi, sayang. Ya ampun, nggak apa Mbak. Mata pembelajaran. Nggak apa-apa. Mana ya? Behavioris. Kamu tahu nggak sebenarnya? Jangan suruh gue nyari. Cari dong, Gue Dek. aja nggak beli bukunya, men. Aku aja nggak baca, Dek. Ya terus ngapain beli? Pan, Pak, beli cuma buat absen, Pak, parah. Hmm.
Ya ampun, ini bapaknya nonton video kita males gak sih? Maaf ya Pak. Ini nggak akan kita cut, males banget ya. Nah, maaf Pak. Ini namanya juga diskusi kan ya. Silahkan menyaksikan proses diskusi kami yang agak lawak ini. Oke, Pak. Aduh, Ada nggak, Dek? Di situ ada cara penanganannya gitu nggak sih loh di penanganan bukunya? apa lagi nih? Penanganan apa, Yang Mbak? tadi loh, yang tadi kan Ziva bahas yang itu kan muridnya jadi pasif gitu. Tik. Nah itu ada Bu, penanganannya gitu nggak? Kayak biar oh, nggak pasif tuh gimana? Kan itu untuk tuh itu kayaknya bukan ranah topik diskusi kita karena topik diskusi kita kali ini tuh cuman mana nih pembelajaran yang paling oke menurut kita ya menurut kita makanya kita diskusi terus kemudian kita tentuin mana yang paling relevan buat pembelajarannya seni rupa gitu makanya oleh karena itu kita harus mengetahui arti dari semua teori belajar itu termasuk empat-empatnya semua nah itu baru behavioristik itu sendiri. hmm, Nah, untuk teman-teman bisa menjelaskan teori pembelajaran yang lain agar kita bisa kayak, oh gini nih, mungkin gitu. udah searching-searching tipes-tipes gitu Sipil. tapi Oke, Pak. kalau apa ya kalian ngomongin inti-intinya doang nggak apa-apa sih yang penting kayak kurang garis besarnya itu kurang lebih kita tahu lah ya. Ya, biar nanti kita bisa tahu kayak ini paling oke Heeh gitu. sih kalau menurut aku Menurut kamu apa? aku nggak tahu ya tapi menurutku tuh paling oke antar pokoknya nggak yang kognitif deh Coba dulu dijelasin kognitif tuh apa, Kak? nggak tahu belum nyari Nah, itu, Kak, Kalau kognitif, Kak. Oke, kayak apa Mbak tuh Kak kalau Anissa kognitif, Anissa, kognitif kalau apa ya? kognitif yang gua tahu sih, yang Pembelajaran. kemarin yang kemarin diterangin sama bapaknya kan guru tuh sebagai fasilitator. Jadi oh iya gue deg-degan ya. eh Oh, film. nggak deg-degan mati Simku. Kerasan. Pak pelajaran terus gimana Mel Ini ditungguin. Ditungguin. Udah. itu Mel jadi nganu berdasarkan yang Lanjut di lanjut. enggak jelasin dulu udah itu doang mau ngomong itu doang Sebagai fasilitator. Gitu doang. aku tuh kayak nyatet Mm-mm. coy Kognitif apa? Kalian tahu nggak? Aku Kognitif mau tahu itu itu. kan kognitif itu kan menekankan pada proses mental internal kayak pemahaman, ingatan sama pemecahan masalah gitu. si siswanya Jadi itu ya, jadi belajarnya tuh dianggap sebagai proses aktif di masa individu membangun pengetahuan berdasarkan informasi yang diterima oleh guru. Jadi guru kan sebagai fasilitator gitu. berarti kayak apa ya Gua tahu. aku Jadi kalau buat pembelajaran seni rupa gitu kayak nggak cocok soalnya guru cuman ngasih fasilitas ngasih apa ya ilmu gitu yang ilmu gitu kayak teorinya doang gitu gitu. Terus oke kalau nggak gitu Iya. sama behavioristik, bedanya apa ya? nah ya makanya itu diskusikan tapi kayak nek apa tadi namanya aduh nggak ngerti lagi takut salah nanti bapaknya ketawa nggak sih Aku nggak dari Sama gua juga jir, mana nulisnya cuma segini. mari kita sok tahu maaf ya Pak Ya ampun. eh, eh, nganu apa mungkin kalau misal kognitif tuh bener-bener kayak apa ya gurunya eh ini ya kayak sih beda ada bedanya cuma aku gak bisa jelasin loh kognitif sama behavioristik yang Mbok tahu apa kognitif sih? kognitif kalau berdasarkan yang tadi Amel jelasin kalau guru tuh sebagai fasilitator terus siswa itu apa Mel tadi proses pembelajaran itu termasuk Baca aja baca di halaman 23. buka-buka Ziva, Ziva. Bentar ya. Sepertinya ini kita diskusi sampai berapa jam ini? sumpah maaf ya Pak 23 ini fasilitator. Tapi kok tidak ada tulisan ini ya, Mbak? Kognitif ya. Di Google tuh Ya, tulisannya kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan. Contohnya, kelihatan mukanya Kak Umpat Mama,
susah dipahami, Pak, jujur. Iya, ya ampun, ya ampun. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Nah, bentar. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi lebih ke proses. Nah kan, bener kata itu tadi. Proses. Kata si Amel tadi proses pembelajaran. Itu. Gak Teori ngerti. ini, teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dapat mencapai tujuan belajar. Aduh, bentar ya. Contohnya mana ya? Tadi teori belajarnya ada berapa sih? 4. Empat kali. Empat. Kok Oke. ada level-levelnya ya ini Lu ya? ya ampun, minimal Level 1 mengingat, apa sih, Pak? C2 memahami, C3 mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Wah, Wow. Gue menyerah banget jadi pengajar, guys. udah besok nggak jadi ah. Nggak mood. Bentar aku kurang paham sumpah. Contohnya nggak ada ya ini ya. Yang teori apa? Kognitif. Kognitif. Ini sudah ke record Mbak. Udah dari tadi, nggak apa-apa ini masuk proses diskusi. Baik. Ada maksimal waktu record nggak ya? Aku takutnya tiba-tiba cut. Kayaknya sih nggak ada ya. Biasanya orang-orang juga seminar di record dari awal. Mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Aku baca Kuiper tah. Iya. Oh, asem. Kuiper dua itu. Contohnya, guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap Ntar dulu, kita lagi menerapkan pembelajaran kognitif. Ini Pak. Maksud, guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki. Sumpah, Pak, ini loh kognitif ya, Bapak ya? Makasih ya, Pak. Dan hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Oh gitu ya, Pak. Berarti untuk pembelajaran yang teori seperti ini cocok ya, Pak. Kognitif ya, Pak. Tapi kalau untuk keseluruhan seni rupa kayaknya Tidak. Kurang sih. kurang banget. Ini aja kita udah kayak apaan gitu. Pak. Maaf banget, Pak. Pau. Kita loh yang apaan bukan Bapak. Itu Bapaknya nonton ya? Kan lagi nonton. Ya di skip deh. Oke. Mbak, lanjut deh, jangan dipikir ini apa ya? Untuk Norma bisa menjelaskan untuk yang selanjutnya itu. Atau mungkin mau menanggapi ngomong kayak Nur jangan menunduk Nur. Oke, asik. Gramedia Blog. Ya ampun, parah Aku banget. baca. Lah ya kamu baca yang apa Kak? Bentar ya. Kalau humanistik nih, Komik strip ya? ya ampun username-nya Nggak apa-apa. humanistik berpusat pada pribadi siswa dan menekankan. Loh, kok pada proses belajar lagi? Gimana sih? Apa ya Pak bedanya Pak Pak? Apa sih ya? Tapi kalau dari namanya humanistik kayak lebih ke orangnya sih, bukan proses pembelajarannya. Kayak Kepribadian manusia. kayak Aku mau itu dong. Kalau humanistik tuh lebih ke mungkin guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memulai proyek. Contohnya kayak misal ada angkatan seni rupa tua yang kan ada beberapa pilihan tuh, TA atau oh iya. skripsi. Nah, mungkin itu cocok jadi teori humanisme karena dosennya itu menyerahkan semua keputusan ke siswa mau TA atau skripsi. Jadi bebas gitu loh, sesuai minat sama mereka. Bisa Itu sih. yang humanistik. Untuk yang connect apa tadi? Kognitif. Kognitif atau yang satunya Yang Mbak? konstruktivis. Yang mana? Kognitif gak sih? Kognitif. Oh, masuk tiba-tiba ya? Sampai iPad gitu deh. Ngikutin Keren muka deh. Kalau Soalnya aku tadi kognitif juga itu enggak sih lebih ke apa ya?
Apa ya? Kayak Untuk alam. guru itu membantu siswa cuma untuk memahami konsep, bantu aja gitu loh tanpa ada peran yang lebih, kayaknya kayaknya Kayaknya. Oke. Oke. Norma, speak up Norma. Mempelajari jurnal sedang ya tuh. Bapak mohon maklumnya. Kami sedang bingung ini. jadi garis besarnya itu kalau kalau kognitif apa Kognitif. kognitif itu lebih ke pengalaman pribadi. Nah, kalau humanisme itu lebih ke kebebasan untuk memilih minat. Kak, mau nanya ini. Tadi kan bilangnya kognitif ya. Tapi tadi aku barusan baca konstruk teori konstruktivisme itu malah yang justru mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Hampir sama. Mungkin Oh iya. bedanya apa? Mbak. Enggak apa-apa. Oh iya. Enggak apa-apa Mbak. 11-12 semuanya. Ini sama-sama Pak. Ini enggak itu ya. Oke ya. Bingung Pak, tolong. Sumpah, siapa yang nggak bingung? Pak Eko sih nggak bingung. Pegangan Kalau Pak Eko. konstruktivisme kan lebih ke pengalaman sama lingkungan. Nah, kalau yang kognitif itu lebih ke proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman tanpa lingkungan, gak sih? Kayak pengalaman GPT Bang. Ya, aku paling belum ngerti apa. Ya. Teori Mungkin harus tahu itu contohnya dulu kali ya. Mari kita mencari. Apa namanya? Apa tadi? Apa? Kognitif. Dia pakai gitu. Terus apa lagi? Bentar. Semuanya 4-4-nya. Iya. Oh, konstruktivistik. Apa nih? Behavioristik. Behavioristik, humanistik dan humanistik. Ntar Pak kalau Cik. kalau kognitivisme itu lebih ke teori pengalaman siswa kayak membaca atau apa. Nah, kalau konstruksi itu lebih ke action. Nah, itu lebih detailnya itu. Action. Action. Aduh. Lebih eksperimental. Eksperimen siswa. Berarti tapi sama aja, maksudnya kayak hampir sama. Tapi ya itu kalau yang kognitif lebih ke mungkin siswa tuh membaca, memahami teori dari buku. Nah, kalau yang konstruksi dia eksperimen. Mana ketahuannya bareng. Eksperimen, melakukan eksperimen. Berarti kayak belajarnya tuh berbasis proyek gitu nggak sih? Berarti Ya, kayak SMA dan untuk yang SMK ngono konstruksi. ibarat ya. Ya, betul. Terus apa lagi? Apa ya? Berarti yang paling oke menurut kalian apa nih? Kan udah tahu garis besarnya. Konstruksi. Konstruksi. Kalau untuk seluruh konstruksi. Iya sih, bener sih. Konstruktivisme. Konstruktivistik. Lah, pokoknya konstruk itulah. Ya. Karena dia lebih ke eksperimen. Sama apa sih pengalaman itu kan? Pengalaman, ya. betul sih. Amel ada mau speak up? Iya, Mel. Asem. Oke. Ya, Pak, absen 20. Siapa 20? Kowe. Kok ini kok di ChatGPT kok bukan apa Ziva mau berpendapat teman-teman? Maaf Pak, aku melihat ChatGPT karena memang ini udah butuh banget dan aku kurang paham kalau misal dicari di Google satu-satu. Jadi itu kesimpulannya, aku lihat kesimpulan dari ChatGPT ya Pak. Kognitif berfokus pada proses mental internal. Apakah benar?
Lah ya bener toh, Kognitif. internal Ya. bener. Tadi dia ngomong Amel. Oh, Amel nonton GPT ta? Amel atau Mbak Adar ya tadi yang ngomong itu ya? Mental internal lah pokoknya itu. Bukan aku. Gua Amel, ada yang speak up itu. Terus konstruktivistik berfokus pada pembangunan pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Jadi itu Iya. Bener toh, konstruktif. Untuk yang konstruksinya konstruksi. Ya konstruk pokoknya. Konstruktivisme benar. Oh, Benar. itu belajar bener. melalui eksperimen atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Lah ya itu kan yang lebih cocok Iya. kayak Kayak eksplor. explore Iya. gitu. Loh gitu nih, telat Lebih bahasanya eksplor. PAUD. Udah, Zip. Udah Ayo, ya Zim. berarti buat yang kognitif sama konstruk udah clear. Iya. Terus behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Itu tuh kayak terpakai pada waktu dulu kurikulum dulu nggak sih yang waktu zaman kita SD kan itu sangat mementingkan karakter dan apa-apa itu loh, tau nggak sih? Contohnya menggunakan hadiah atau hukuman untuk memotivasi siswa dalam mencapai tujuan tertentu juga. Takut banget. Apa itu zaman bahula kah? Kayak gini nggak sih kalau semisal ini Motivasi nanti gitu. nggak dapat ini nggak sih? Oh yang Yang zaman itu SD yang loh. TK tuh loh, Jip. Yang kamu yang TK katanya dapat bintang-bintang. bintang. Oh iya. Ya Nah, sih, aku juga barusan kepikiran coy. Bintang-bintang ya. Kan kecil stikernya. Ini nah. lanjut. Aku dapet cuy. Ya ampun, aku langsung Oke, udah. Lanjut ke topik. terus. Untuk yang terakhir, humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu dan kesejahteraan psikologis. Nah itu kayaknya sebenarnya paling enak, tapi kayak terlalu Kayak bukan seni rupa. iya. Contohnya, pendekatan yang berfokus pada pengembangan diri siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi. Ya itu Ya, kayak betul, homeschooling gak sih? Atau enggak kayak sekolah-sekolah yang bisa pelajarannya milih sendiri tau gak sih? Kalian pernah dengar? Ya. Itu Oh, kayak aku malah kepikirannya yang Pak Atian tadi loh. yang Malah Yang aku katanya pikir, disuruh milih apa Zoom atau luring gitu loh yang buat biar pada aktif. gitu ya. Hmm, Mungkin bisa jadi Ya, contoh itu sebuah ya. tapi memang dari keempat ini paling bagus memang konstruktivistik. buat seni rupa Ya, ya. karena tadi ngomongnya untuk menemukan apa tadi konsep-konsep baru. baru. Nah, seni rupa kan Iya. harus apa? Inovatif dan kreatif. Iya, itu Pak. Takut banget Adik. padahal aku ora. Oke. Enggak Maaf, gitu. Pak. Oke. Jadi yang menurut kita paling bagus tuh konstruktivistik. Nah, Ya, konstruktivistik. ya. Terus Itu untuk soal seni nomor rupa, 1. ya. Yang pertama. Ya menurut kita bagus itu kan. Tapi yang kedua juga sudah menjawab itu. Iya nggak sih? Untuk seni rupa itu ya paling bagus itu. Karena kita memang menyukainya paling suka itu kan. Tapi apakah sudah di apa ya? terapkan? Iya. Udah nggak sih mostly apalagi di matkul praktek. Ini sekarang Menurut kalian kognitif sekarang. apakah pembelajaran konstruktivistik itu udah diterapin di seni rupa yang selama ini kita lalui? udah. agak sih pas Udah. semester 2 kayaknya Ada udah. ya. Tapi yang Kan praktek kita emang itu Iya. enggak sih langsung otodidak disuruh praktek gitu. ya lebih ke matkul praktek ya lebihannya. Ya. Yang kayak kita sekarang ini Bapak apa namanya tadi? Kognitif Itu ya berarti. apa sih keramik itu kan dipraktekin sama Pak Juni kan. Ya Ah. konstruktivistik itu. Ya. Berarti kayak ya berarti pembelajaran yang kita alami selama ini tuh banyak, nggak cuma satu ya. Semua dialami Ya. ya sih. Tergantung Yang matkul dan teknik. cara Belajar pengajaran si dosen itu. Betul. Lanjut. Enggak apa? lanjut, Udah enggak. cukup. Oh, udah. Udah, Oh. ini selesai sudah. Cukup, lanjut Ini yang record siapa ya? Udah Pau. gue. Oke. Yay. Oke, Meetingnya tinggal 1 menit cuy. ayo kita penutup. Terima kasih. Ayo gini. Gini, Mbak. Yang Oke. aizin wal faizin, mohon maaf lahir Maaf dan lahir dan batin. batin. Terima kasih Bapak Eko. Kami perkenalan dulu, saya Tiara Ziva Arzeta, Nim. NIM 14 terakhir ya. Saya Alianur Fadila, NIM 32.
Saya Nisa Amalia, NIM Saya Norma Aulia Rahman, NIM 10. Saya Dery Amanda NIM 241421047. Oke. Itu ya Pak, dari kami diskusinya itu real diskusi, no fake no gimmick Pak, maaf agak lawak. Makasih. Semoga Jadi intinya tidak ini. konstruktivistik sih Pak. Dah gitu Yo, aja. banget itu gokil abis. Semoga terhibur Bapak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.